Sebelum kita berbincang dengan Mas Fitra lagi, kami mau ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di kilometer 47. Ini menjadi kilometer yang juga sebenarnya dilewati oleh para pemudik begitu ya. Tol Jakarta Cikampek ya masuknya berarti ini ya. menjadi titik awal pemberlakuan nanti ganjil genap dan juga one way. Nah, kita simak ya laporan rekan kami, ada Hijul Akbar yang sudah siap mudik di Karawang untuk memperlihatkan kepada kita semua pagi hari ini seperti apa kondisi di sana. Hijul. Ya, selamat pagi pemirsa. Ini sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Nah, untuk memperlancar proses mudik di mana memang masyarakat ini sudah mulai mudik, ini Korlantas Polri akan memberlakukan beberapa kebijakan untuk membantu masyarakat ini untuk memperlancar proses mudik. Salah satunya adalah ganjil genap dan juga penerapan one way di tol Trans Jawa mulai dari tol Japek kilometer 47 ini tempat kami melaporkan sekarang hingga nantinya di kilometer 414 ini tol Kangkung di Semarang. Nah, pemirsa, ini nanti menjadi titik awal dari pemberlakuan ganjil genap maupun sistem one way, di mana setelah turunan dari tol elevated atau tol MBZ di tol Japek, nantinya di sini ada 3 sampai 4 lajur di sebelah kiri maupun 4 lajur di jalur sebelah kanan nantinya akan mengarah one way ke arah Jawa saja. Nantinya untuk jalur di sebelah kiri ini 4 lajur akan diprioritaskan untuk kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa Barat. Kemudian untuk jalur di sebelah kanannya nanti one way juga mengarah ke Jawa, diprioritaskan untuk kendaraan yang melintas ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Dan pemberlakuan sistem one way tersebut baru akan dioperasikan ini mulai tanggal 28 April hingga tanggal 1 Mei. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu H-5 dari perayaan Lebaran. Nah, untuk waktu operasionalnya nanti akan dimulai jam 5 sore hingga jam 12 malam. Namun, berdasarkan keterangan dari kepolisian, untuk waktu operasionalnya ini bisa berubah, nanti tergantung dari kondisi lalu lintas dan juga volume kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa. Dan nantinya, ini selain di kilometer 47 pemirsa, ini memang one way di kilometer 47, namun jika dari tol Japek ini sudah penuh kendaraan, begitu volume kendaraan sudah menumpuk, maka akan ada kontraflow dari kilometer 21 hingga kilometer 47. Baru nanti di kilometer 47 diberlakukan one way menuju arah tol Trans Jawa. Dan selain dari sistem one way, pihak kepolisian juga akan menerapkan kebijakan ganjil genap mulai tanggal 28 juga. Jadi untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal dari penerapan ganjil genap nantinya akan diarahkan untuk keluar menuju pintu tol terdekat, seperti itu. Dan selain itu juga ada kebijakan lainnya, di mana untuk peristirahatan di rest area itu dibatasi hingga 30 menit saja untuk kendaraan yang berhenti di rest area untuk beristirahat. Mungkin seperti itu pemirsa, untuk gambarannya kami kembalikan ke studio. Oke, Hijul, mungkin Anda juga sudah mendapatkan informasi mungkin bagi para pengguna jalan ya yang sering melewati tol Jakarta Cikampek ini mungkin sudah familiar dengan rest area begitu ya. Benar. Nah, mungkin dari Hijul sudah bisa memberi informasi kepada kami ketika turun dari kilometer 47 gitu ya. Rest area yang terdekat itu berapa jauh lagi Hijul dari situ? Ya, untuk kendaraan yang memang ingin beristirahat di tol Japek ini memang setelah turun dari tol MBZ ataupun tol elevated ini kurang lebih ada sekitar 10 hingga 12 km untuk rest area terdekat di sebelah kiri. Namun untuk yang di jalur sebelah kanan itu sekitar 15 km dari turunnya elevated tol. Seperti itu, Bayu. Oke, baik. Terima kasih banyak Hijul Akbar melaporkan langsung dari Jalan Tol Jakarta Cikampek. Kita langsung ke Mas Fitria. Mas, kalau melihat persiapan pasti sudah banyak dilakukan oleh pemirsa yang ingin melakukan mudik begitu. Tapi apa yang perlu diperhatikan? Baik pengecekan kendaraan, kemudian barang bawaan yang kadang-kadang over capacity,
bahkan juga untuk manajemen waktunya sendiri, Mas. Di perjalanan harus seperti apa, Mas Fitra? Baik. Kalau tadi kita udah bicara soal mental, oke, mental kita sekarang udah siap. Yang harus dipersiapkan berikutnya adalah kendaraan. Karena kendaraan ini, kalau cuman rusak mesinnya aja atau rusak beberapa bagian yang hanya mengakibatkan kerugian waktu, itu masih resiko paling kecil. Tapi kalau misalnya sampai mengakibatkan kecelakaan, itu mengandung resiko yang lebih besar. Jadi saya sarankan seluruh pemudik itu melakukan inspeksi sebelum berkendara. Kita bilangnya sebagai pre-trip inspection. Dan inspeksi sebelum berkendara ini sangat mudah untuk dilakukan. Gitu. Kalau misalnya bingung apa aja yang mesti diperiksa gitu ya. Yang pertama kita sudah pasti harus memeriksa surat-surat dari kendaraannya apakah sudah berlaku sesuai dan masih valid untuk dijalankan. Kemudian kita juga harus melihat kondisi dari mesinnya, apakah olinya cukup, apakah air-airnya cukup, air wiper, air radiator, oli mesin. Kemudian kita juga harus memeriksa kondisi ban yang sangat penting karena dari satu unit mobil itu hanya ban yang menyentuh ke aspal. Jadi kondisi ban itu sangat vital untuk diperhatikan. Apakah ada kerusakan di ban atau bannya sudah tipis. Jangan tunggu ban sampai habis baru diganti. Kalau memang bannya sudah tipis, hanya tinggal sekitar 2 mm, 1 sampai 2 mm ketebalan tapaknya itu harus segera diganti. Kemudian tekanan bannya juga kita perhatikan serta level dari bahan bakar juga harus diperhatikan. Nah, kalau misalnya bingung, ada shortcutnya. Shortcutnya itu saya bikin singkatan itu O bebas. O bebas itu artinya kita harus periksa oli, BBM, kemudian elektrikal, artinya kelistrikan dari mobil, kemudian ban, kemudian air, dan surat-surat. Nah, itu yang harus dipersiapkan ketika kita mau berjalan. Ketika kita sudah siap mental, ketika kita sudah siap kendaraannya, yang harus kita siapkan berikutnya adalah perencanaan perjalanan. Jadi, berbeda dengan hari biasa pada saat mudik ini banyak aturan dan jalur-jalur baru yang diterapkan. Ada one way, ada ganjil genap. Nah, masalah ganjil genap, kita juga kan tidak mungkin mudik menggunakan 2 mobil dengan plat nomor berbeda. Kita pasti akan menggunakan 1 mobil. Jadi kita sudah tahu plat mobil kita apa, dan ketika kita berangkat kita sudah harus bisa merencanakan tanggal berapa kita berangkat, tanggal ganjil atau tanggal genap. Pulang tanggal berapa, nah itu harus dipersiapkan jauh-jauh hari supaya kita bisa menentukan kita melewati rute yang mana ketika kita mudik. Nah, ganjil genap ini juga sangat berpengaruh pada perencanaan perjalanan. Dan untuk perencanaan perjalanan sendiri, karena ini kondisinya sangat dinamis di lapangan, saya sangat sarankan untuk memaksimalkan penggunaan peta digital. Peta yang sekarang bisa diakses dari gadget kita, rata-rata semua sudah bisa. Ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, yang bisa memantau kemacetan secara real time. Jadi, menggunakan aplikasi digital itu akan membuat gadget kita bekerja untuk membantu kita dengan mencari rute yang paling tepat, sesuai dengan keadaan lalu lintas yang ada di depan kita, serta jangan lupa untuk selalu mencari atau mendengarkan informasi yang ada, karena informasi itu sangat dinamis pada saat mudik lebaran. Dan satu last but not least adalah siapkan teman berkendara kita yang juga bisa menggantikan kita menyetir kalau misalnya bisa. Karena itu akan sangat berpengaruh, karena kemungkinan besar perjalanan lebaran ini akan 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat lebih lama dari normalnya, dan kita akan melewati titik fatigue kita atau titik kelelahan kita. Dan tadi seperti diinformasikan, kemungkinan ada peraturan bahwa di rest area itu hanya bisa 30 menit, dan kemungkinan rest area juga akan sangat-sangat padat. Jadi sangat bijaksana kalau kita melakukan perjalanan mudik ini dengan membawa penumpang yang bisa menggantikan kita berkendara.
ada supir pengganti begitu ya kalau mungkin istilahnya Mas Fitra tadi. Nah, Mas Fitra tadi sudah berbicara soal secara general begitu ya. Mungkin fokusnya memang dari kilometer 47 ke 414 itu artinya mobil. Tapi bagaimana dengan mungkin yang sudah berencana akan mudik dengan menggunakan sepeda motor. Nah, itu juga harus menjadi concern ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi lebih lanjut dengan Mas Fitra. Tapi tadi juga kami ingin menyampaikan tangkapan layar yang kami hadirkan ini adalah langsung dari NTMC Polri. Jadi ini memperlihatkan beberapa ruas jalan yang terpantau di kantor NTMC. Mungkin minggu depan kondisinya akan Berbeda. Jauh berbeda mungkin ya. Akan ada kemacetan, ada kepadatan. Nah, itu yang tadi disampaikan oleh Mas Fitra bahwa sebelum mudik mindsetnya dulu. Siap-siap dulu bahwa ini akan padat. Itu aja dulu. Oke, kita akan lanjutkan lagi nanti usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.